Halo, welcome back to my YouTube channel. Nama aku Natalia, aku ibu dua anak. Dan kalau kalian seorang ibu, jangan lupa subscribe this channel. Jadi hari ini aku mau share tentang pengalaman aku. Anak aku yang kedua namanya Sean. Dia itu, anak aku lagi tidur si Sean. Aku sambil perhatiin dia ya. Jadi anak aku, si Sean itu udah 4 hari ini dia mengalami perut kembung. Jadi atau bisa dibilang kayak semacam kolik ya. Dan aku rasa ini tuh kembungnya parah banget. Jadi itu 4 hari belakangan ini dia tuh rewel parah. Jadi kalau kalian tahu ciri-ciri anak kolik atau bayi kembung adalah dia tuh jadi rewel, sering nangisnya tanpa sebab, terus juga kakinya suka diangkat-angkat ke atas perut gitu. Terus juga kalian mesti cek dia punya pup, berapa kali dia pup dalam sehari. Nah kalau seandainya kayak kejadian case di Sean, biasanya dia tuh sehari bisa 3-4 kali pup karena dia full ASI ya. Jadi intensitas dia pup lebih sering ketimbang bayi yang minum sufor. Kalau aku baca sih gitu ya. Nah pas dia kembung ini dia tuh pup kayak cuman sehari 2 kali gitu. Terus juga butuh effort kalau dia mau pup, kayak setiap kali, jangankan pup ya, kentut aja dia tuh sampai kayak kakinya dinaikin, terus kayak bener-bener ngejen gitu loh, kayak sakit banget perutnya. Terus juga rewelnya parah banget. Terus kalau dia mau pup tuh sampai aku mesti angkat kakinya nungguin dia pup dulu. Dan itu pun nangisnya kejer banget gitu loh, kasihan sih. Aku sempat stres banget waktu kemarin dia dia kena perut kembung dan atau kolik gitu, karena aku tuh bener-bener begadang. Jadi Sean ini tipenya sebenarnya anaknya tuh anteng, jarang begadang dari dia lahir, dan tiba-tiba dia kena kolik kayak gini. Itu dia begadang 3 hari, ini yang hari ini itu hari keempat, dan aduh parah banget sih, rewel banget. Kalau ditaruh nangis. Dan aku sih kasihan banget sih sama dia karena bener-bener sakit banget rasanya perutnya. Nah aku coba pas dia pertama kali ngerasain sakit kembung kayak gitu, yang pertama kali aku lakuin sih aku nggak langsung bawa dia ke dokter ya. Aku cari-cari kan di YouTube dan katanya harus dipijet. Nah jadi yang aku lakuin adalah yang hari pertama itu aku pijet sekitar perutnya. Kalau di YouTube itu dikenalnya itu pijit I love you. Nah kalian bisa cari tahu aja di YouTube, banyak banget tutorial untuk pijit-pijit bayi kolik gitu. Jadi aku ikutin itu. Nah case-nya di Sean pas aku urut di hari pertama dia masih oke lah ya, habis urut dia pup. Terus pas hari kedua dia tuh kayak perutnya tuh sakit banget sampai aku pegang aja untuk aku pijit pelan-pelan loh, padahal itu tuh dia nggak nyaman gitu loh, kayak ngerasa sakit di perutnya. Jadi nangis kenceng kejer pas aku agak sedikit pijit perutnya. Terus karena aku lihat kondisinya semakin rewel dan semakin gak baik, akhirnya aku panggil bidan untuk urut di rumah. Ingat ya, jangan sembarangan pijit bayi sama orang yang orang yang nggak tahu cara pijit bayi gitu loh. Kalau aku pribadi, aku lebih senang dipijit sama bidan gitu loh. Kalau sama tukang, bukan yang ngejudge ya. Dulu Kenneth itu diurut atau dipijit sama tukang urut kampung gitu, yang katanya emang bisa untuk ngurut bayi ya. Cuman aku ngeliat perbedaannya sih, waktu aku ngeliat Kenneth itu diurut sama tukang urut bayi, waktu dia nangis kejer itu tambah diurutin, malah semakin dikencengin, semakin ini, dan dengan alasan katanya bagus untuk pernapasan, bagus untuk dia punya badan kalau diurut. Ini namanya anaknya badannya pegel-pegel bu, katanya gitu, makanya nangisnya kenceng, nggak apa-apa kok katanya gitu. Nah kalau aku kan sebagai seorang ibu, aku nggak tega ya ngeliat anak aku udah nangis kejer kayak gitu tambah diurut. Nah aku agak trauma sih waktu sama Kenneth, dan kebetulan emang Sean ini punya breath holding spell, jadi dia nggak boleh nangis terlalu lama, karena nanti kalau nangis terlalu lama mukanya biru. Makanya aku putusin aku urut sama bidan aja, dan emang lebih oke sih, lebih
lebih lembut juga pijitannya, dan mungkin dia tahu titik-titiknya ya. Aku nggak bilang tukang urut yang di kampung itu atau tukang urut bayi yang nggak bersertifikasi itu nggak tahu titik-titiknya, cuman ya aku saranin kalian lebih better cari yang yang lebih berpengalaman, kayak bersertifikasi gitulah ya. Nah, setelah urut sama Bu Bidan, puji Tuhan dia lumayan mendingan. Besoknya malamnya dia bisa tidur, bisa nggak begitu ngerasain sakit. Tapi besoknya balik lagi, dia kolik lagi, kembung lagi. Kayaknya emang kalau aku baca-baca, emang itu wajar sih di usia bayi umuran 1 bulan sampai 6 bulan, karena dia lagi belajar untuk belajar untuk ngeden gitu loh, ngeden untuk ngeluarin pupnya, katanya sih gitu ya. Nah, untuk urut perutnya aku ada pakai beberapa produk, dan menurut aku ini produknya lumayan oke sih, lumayan ampuh. Nah, ini aku pakai, yang pertama aku pakai krim Rubs dari Buds. Ini aku baru pertama kali pakai ini sih jujur, tapi di Sean ini bener-bener oke kalau menurut aku ya. Karena biasanya kalau seandainya dia rewel-rewel dikit, nggak cuman pas kembung aja sih, kalau dia lagi rewel-rewel dikit susah tidurnya, aku olesin ini di perutnya, terus aku kayak pijit searah jarum jam, itu tidurnya jadi enak banget gitu. Nah, terus juga aku pakai 3 oil ini, Digest. Ini dari Young Living ya, Digest, Tiff, sama RC. Kebetulan emang aku stok ini sih, karena kan anak itu kan sering banget kena flu ya, dan gak mungkin aku kasih mereka obat mulu kalau mereka flu. Jadi kadang kalau seandainya baru flu, aku kasih oles si Young Living oil ini dulu gitu. Nah, terus kalau dari temen aku sih bilang katanya suruh olesin si RC sama si Tiff, dicombine jadi satu, terus dipijitin di kakinya, telapak kakinya. Terus Digest diolesin di perutnya searah jarum jam. Cuman aku nggak pakai ini untuk diolesin di perut, karena aku ingat banget waktu itu aku pernah olesin Kenneth oil yang Tiff ya di punggungnya dia, dan dia tuh kepanasan gitu. Jadi aku takutnya si Sean-nya malah tambah rewel karena kepanasan. Aku nggak tahu sih ini rasanya panas atau gimana gitu. Nah, jadinya aku kemarin pertama coba si Tiff sama si RC, aku combine jadi satu di tangan, kayak 2 tetes, terus aku olesin di kakinya. Buat aku ngefeknya banget. Ngefeknya bukan ke koliknya, tapi ngefeknya ke tidurnya tuh jadi lebih pules banget ya, jadi lebih enak banget gitu loh tidurnya. Nah, besoknya baru aku combine si Tiff sama si Digest jadi satu. Nah, ini lumayan, pas aku combine ini jadi satu, terus aku olesin di kakinya, dia tuh ada kemajuan lah. Yang biasanya kemarin itu pas kolik ya, di hari pertama, hari kedua dia tuh kentut aja kan sakit banget kan, sampai perlu ngejen yang bener-bener effort banget deh untuk kentut aja loh. Tapi setelah aku olesin ini, lumayan dia kentut tuh nggak rewel, nggak mesti pakai nangis, jadi kentut ya kentut aja. Nah, tapi ketika pup tetap dia pasti pakai nangis. Sambil perutnya aku urut pakai si calming rubs dari Buds. Nah, sambil kalau kata dokter anak aku sih disuruh kayak kakinya digoes-goes gitu juga. Suamiku juga ngajarin kayak gitu sih kemarin. Jadi kakinya kayak digoes-goes kayak goes sepeda gitu. Tapi kalau kalian mau kalau kalian mau ituin kakinya kayak goes-goes sepeda gitu, atau mau urut kakinya, pastiin bayi kalian itu belum nyusu ya. Jadi kayak 20 menit sebelum nyusu atau 20 menit sesudah nyusu. Karena kalau kalian lakuin setelah right after bayi kalian abis nyusu, bayi kalian bakalan muntah atau gumoh. Itu yang aku rasain sih dari Sean kemarin kalau seandainya abis nyusu nih, baru banget abis nyusu, terus aku ituin kakinya kayak goes sepeda, dia langsung gumoh. Tapi kalau kalian ngerasa ini
begitu pricey. Emang sih ini harganya agak pricey ya, si calming wrapnya sama si yang living oil ini kan emang agak pricey. Kalian bisa pakai cara tradisional, dan kebetulan juga aku pakai kok cara tradisional itu gitu, karena yang pas hari ketiga ya atau hari ketiga ya, aku tuh kayak frustrate banget, dipakein krim udah, dipakein yang living udah, tapi pupnya tuh masih masih butuh effort gitu loh, masih mengejan. Jadinya aku pakai cara tradisional, aku pakai daun sembung. Jadi kata bibi aku, biasanya kalau di kampung dia, kalau bayi lagi kembung itu dipakein daun sembung, bisa pakai daun sembung, bisa pakai daun jarak, atau bisa pakai daun sirih. Nah kebetulan kemarin aku diambilin daun sembung sama bibi aku. Nih aku kasih lihat ya videonya nanti abis ini. Jadi kurang lebih kayak gitu daun sembung. Terus jadi daun sembungnya itu nanti dibakar, terus dibersihin dulu, dicuci, terus dibuang dulu tulangnya, habis itu dibakar, terus habis itu dilap lagi, terus ditaruh minyak telon gitu, habis itu ditaruh di perut. Terus tapi katanya sih pusernya nggak boleh ketutup ya, supaya anginnya keluar. Itu sih percaya nggak percaya ya, tapi ya aku sih lakuin aja karena menurut aku nggak ngerugin sama sekali dan nggak ada efek samping sama sekali karena pemakaian di luar kan. Kecuali ketika aku pakai Indison dia ada ruam-ruam, aku berhenti pakai. Tapi so far sih dia sih nggak menimbulkan ruam atau apa-apa ya. Dan tidurnya juga enak-enak juga. Terus juga jangan lupa untuk rutin konsumsi probiotik, karena itu emang penting ya buat anak bayi, untuk mengkonsumsi probiotik. Kebetulan aku pakai yang merek Interlac. Nanti semua barang yang aku pakai aku bakalan taruh di link description di bawah ya. Nah jadi itu cerita aku, apa yang aku lakuin waktu bayi aku kena kolik atau kembung. Nah puji Tuhan sekarang kondisinya udah lumayan oke, udah baikan, tidur juga udah mulai nggak terlalu begadang lagi, karena mungkin dia rasain perutnya udah enakan ya. Terus juga kembungnya juga udah jauh berkurang gitu. Yang penting sih, oh iya satu lagi, aku juga notice sih penyebab dia kembung kayaknya karena aku juga salah makan deh gitu, karena kan dia masih full ASI ya. Jadi buat kalian ibu-ibu yang masih full ASI ke anak kalian juga harus perhatiin apa yang kalian makan gitu. Jadi karena apa yang kalian makan itu biasanya ngefek juga ke anak kalian gitu loh. Kebetulan kemarin aku habis minum kopi dicampur Coca-Colanya kayak literally 1 gelas gitu loh. Makanya setelah aku minum itu langsung dia kembungnya parah banget gitu. Makanya itu aku catat sih, jadinya aku kayak oke, dia nggak bisa minum itu, oke aku cut, jadi aku nggak akan minum itu lagi selama aku menyusui Sean. Jadi gitu aja deh. Kalau kalian kira-kira kalau pas anak kalian kolik, apa ada masukan lain atau ada yang kalian lakuin yang cara-cara ampuh untuk mengatasi bayi kolik? Komen ya di bawah. Nah itu dia video aku hari ini. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe this video and share it to your friends. Bye.